Hai semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Di sini aku mau merangkum film yang berjudul Kingdom, yang bercerita tentang impian anak yatim yang ingin menjadi Jenderal Agung Dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Di awal film diperlihatkan seorang anak kecil yang melihat pasukan perang yang dipimpin oleh seorang jenderal agung dari kerajaan Qin. Dan anak itu adalah seorang budak yang bernama Xin, dan dia mempunyai teman yang bernama Hyo. Mereka berdua menjalani hari-harinya dengan bekerja menjadi budak. Tapi kedua anak itu mempunyai impian untuk menjadi seorang jenderal agung dunia. Di sela waktu mereka bekerja, mereka selalu berlatih teknik berpedang. Dengan menjadi jenderal, mereka bisa keluar dari perbudakan. Mereka pun berlatih setiap hari hingga mereka beranjak dewasa. Di tengah-tengah waktu latihan, mereka dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang mempertanyakan di mana mereka belajar teknik berpedang. Dan tanpa disangka, orang tua itu mendatangi tempat tinggal mereka. Orang tua itu bernama Sobun Kun, panggil aja dia Subun ya. Dia adalah seorang menteri. Dia bermaksud untuk membawa mereka bebas, dan ternyata dia hanya akan membawa satu orang dari mereka. Dan Subun memilih Hyo. Hyo yang awalnya ragu karena harus meninggalkan Xin akhirnya memutuskan untuk pergi. Xin yang telah berjanji kepada Hyo akan menyusulnya mulai berlatih dengan keras setiap hari. Sampai akhirnya dia berhasil membelah batu dengan pedang kayu miliknya. Suatu malam Xin mendengar seseorang yang datang dan ternyata itu adalah Hyo. Dan dia datang dalam keadaan terluka parah. Sebelum meninggal, Hyo memberitahu kalau di istana sedang ada pemberontakan yang dilakukan oleh adik raja. Hyo juga memberikan sebuah peta dan meminta Xin untuk pergi ke sana secepatnya. Saat Xin sudah pergi, datang sekelompok orang dari istana dan mengetahui kalau Hyo telah meninggal. Dan mereka membunuh semua orang yang ada di desa itu. Dalam perjalanan, Xin dihadang oleh sekelompok bandit dan Xin mengalahkan mereka semua dengan mudah. Xin akhirnya sampai di lokasi peta. Betapa terkejutnya, ternyata di dalam tempat itu ada seseorang yang memiliki wajah yang mirip dengan Hyo. Xin yang masih terkejut dengan orang yang mirip dengan Hyo, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari seseorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran itu mengincar orang yang mirip dengan Hyo, dan ternyata orang itu adalah Raja Qin yang bernama Aise. Xin pun akhirnya mengetahui kalau Hyo menyamar menjadi Raja Qin dan dia dibunuh oleh pembunuh bayaran itu. Xin pun marah mendengarnya dan melawannya yang akhirnya bisa mengalahkannya. Saat mereka akan pergi dari tempat itu, ternyata mereka telah terjebak. Tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian aneh menawari jalan pintas dengan meminta bayaran. Ternyata orang itu adalah seorang perempuan yang bernama Karyoten, kita panggil Tenten. Dalam perjalanan melewati jalan pintas, Raja Qin pun menceritakan tentang Hyo yang dibawa oleh Subun ke istana untuk menjadi raja palsu. Dengan resiko dia akan terbunuh. Hyo pun dengan senang hati menolong Raja Qin dan merelakan dirinya dengan menjadi raja palsu. Xin yang mendengar cerita Raja Qin akhirnya memutuskan untuk menolongnya dan mereka akan bertemu dengan Subun di titik barat. Adik Raja Qin yang bernama Seikyo, kita panggil aja Sei, dikejutkan dengan datangnya Jenderal Aoki. Dia Jenderal Agung Dunia yang diperlihatkan di awal film tadi. Bersama anak buahnya yang bernama Tou membawa kepala Subun
dan meminta ke Sei agar wilayah Subun menjadi miliknya, dan Sei pun menyetujuinya. Dalam perjalanan ke titik pertemuan, mereka dihadang dan diserang oleh pembunuh bayaran. Sin pun melawannya dan berhasil membunuhnya. Tetapi Sin terkena panah beracun yang membuatnya akhirnya pingsan. Sin yang terbangun dari pingsannya pun terkejut karena sudah berada di dalam ruangan. Mereka berada di kediaman musim panas raja. Ternyata Raja Qin yang menggendongnya dan Tenten yang mengobati lukanya. Sin pun menyadari ada orang lain datang ke tempat itu. Mereka bersiaga untuk bertarung. Ternyata yang datang adalah pasukan Subun. Subun dan pasukannya pun merasa senang karena melihat Raja Qin selamat. Di sisi lain, Sei mempersiapkan 80.000 pasukan. Di depan pasukannya, dia memanggil salah satu prajurit. Awalnya, dia memuji-muji prajurit itu, tapi endingnya dia dibunuh oleh monster yang bernama Rankai dan mengatakan kalau dialah yang berhak menjadi raja. Di dalam perjalanan, Sin, Raja Qin, dan yang lainnya yang berencana untuk mencari bantuan ke tempat manusia gunung, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok manusia gunung. Mereka pun akhirnya ditangkap dan dibawa ke tempat manusia gunung. Dan ternyata tempat tinggal mereka begitu indah dan megah. Mereka pun akhirnya dipertemukan dengan Raja Gunung. Raja Gunung itu bernama Youtanwa, kita panggil aja Yutan. Raja Qin pun mulai memberitahu maksud mereka datang untuk meminta bantuan ke manusia gunung. Tetapi Yutan mengatakan kekecewaannya kepada kerajaan Qin yang telah mengkhianati mereka. Yutan pun menyuruh anak buahnya untuk memenggal kepala Sin. Sin pun melawannya dan karena merasa kesal dan menganggap mereka bertele-tele, langsung mengatakan kalau mereka datang untuk meminta bantuan untuk merebut kembali tahta kerajaan dan tidak lagi membahas masa lalu. Akhirnya Yutan pun setuju dan membuka topengnya. Ternyata Youtanwa, si raja manusia gunung, adalah seorang perempuan yang cantik. Yutan mengumumkan kalau mereka mulai bersekutu dengan Raja Qin dan mereka mulai mempersiapkan prajurit dan strategi untuk berperang, di mana mereka yang hanya mempunyai 3.000 pasukan untuk melawan 80.000 pasukan musuh. Sin, Raja Qin, dan yang lainnya menyamar menjadi manusia gunung. Mereka pun berpura-pura datang ke istana untuk menjadi sekutu. Yutan pun memperkenalkan dirinya sebagai Raja Manusia Gunung dan mereka pun diterima dan dipersilahkan masuk. Hanya saja mereka hanya diperbolehkan membawa 50 orang saja untuk masuk ke dalam istana. Mereka pun memutuskan 40 orang dari pasukan manusia gunung dan 10 dari kerajaan Qin, termasuk Sin, Tenten, dan Raja Qin sendiri. Mereka pun mulai memasuki istana dan secara cepat mereka mulai menyerang dan yang mengawali penyerangan adalah Raja Qin. Mereka pun mulai membuka penyamaran dan mereka mulai berpencar. Sin, Tenten, dan Heki mulai masuk melewati jalan rahasia, sedangkan Raja Qin, Yutan, dan Subun melawan pasukan panah. Dalam pertempuran, banyak pasukan manusia gunung yang terkena panah oleh prajurit panah dari Gikau. Di sisi lain, Sin dan yang lainnya yang pergi melewati jalan rahasia dihadang oleh pasukan yang dipimpin oleh Saji. Saji adalah seorang mantan jenderal yang sekarang menjadi pembunuh bayaran. Dan pertarungan pun dimulai. Di sisi lain,
Yang dikira pasukan gunung telah mati terkena panah, dengan mendengar perintah dari Yutan, mereka pun langsung berdiri dan menyerang pasukan musuh dengan brutal. Dan pertarungan sengit mereka pun dimulai. Shin dan yang lainnya dikagetkan dengan datangnya Rankai si Algojo. Dia dengan brutal menyerang Shin dan yang lainnya, yang membuat mereka mulai terdesak dan terpojok. Tetapi tidak pantang menyerah, Shin pun mencoba melawannya, dan akhirnya mereka berhasil mengalahkan Rankai. Shin dan yang lainnya berhasil memasuki istana raja dan bertemu dengan Sei. Sei menyuruh Saji untuk melawan Shin dan yang lainnya. Saji yang begitu kuat dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Bahkan Saji dengan mudah mengalahkan Heiki. Shin yang melihat Heiki terluka dan dengan tekad untuk mewujudkan impiannya, dia melawan Saji dan berhasil mengalahkannya. Jadi buat teman-teman, kalau kita mempunyai mimpi, teruslah semangat dan berjuang untuk menggapai impian itu. Dengan tekad dan usaha keras kita, impian itu pasti akan terwujud. Shin dan yang lainnya keluar istana memberitahukan ke Raja Qin kalau mereka telah berhasil. Hal itu membuat Raja Qin, Yutan, Subun, dan yang lainnya menjadi lega. Di sisi lain, Sei yang telah kalah menantang Raja Qin bertarung. Dengan angkuhnya, Sei mengeluarkan pedang dan ternyata hanya dengan sekali serangan aja udah merintih kesakitan. Tidak hanya itu, Raja Qin menghukum adiknya itu dengan pukulan bertubi-tubi ke wajahnya yang membuat dia babak belur. Gikou dan sisa pasukannya tidak pantang menyerah. Mereka mencoba untuk menyerang Raja Qin. Tapi tanpa diduga, Jenderal Agung Aoki datang bersama pasukannya untuk menghentikan peperangan itu. Jenderal Aoki pun mempertanyakan kepada Issei ingin menjadi raja seperti apa. Raja Qin pun mengatakan dia bergabung dengan pasukan gunung karena mempunyai impian yang sama. Dan impian itu adalah menyatukan Cina dengan menjadi raja satu-satunya di Cina. Tou menyuruh Gikou untuk menyerah. Tapi Gikou dan pasukannya tidak menghiraukannya dan mencoba menyerang. Tapi dengan sekali hempasan pedang Jenderal Aoki, semua pasukan Gikou pun terhempas. Shin dengan lantang mengatakan ke Jenderal Aoki kalau dia akan menjadi seorang Jenderal Agung dunia. Dan dengan senang hati, Jenderal Aoki pun menunggunya di medan pertempuran. Dan dia pun pergi. Dengan kepergian Jenderal Aoki dan pasukannya menandakan berakhirlah pertarungan mereka dengan kemenangan. Dengan begitu, Shin pun mulai melangkahkan kakinya untuk menjadi seorang Jenderal Agung dunia. Ternyata kepala Subun yang diberikan Jenderal Aoki ke Sei ternyata adalah palsu dengan maksud untuk melindungi keluarga dan orang-orang di wilayah Subun. Film pun diakhiri di mana Issei mendapatkan tahtanya kembali sebagai Raja Qin dan Shin yang mulai merencanakan untuk meraih impiannya. Itulah seluruh alur cerita film yang berjudul Kingdom. Semoga kalian semua suka dan terhibur, dan selalu dukung channel ini dengan cara subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video film dari kami selanjutnya.
Terima kasih.